Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Empat orang, ya. Masing-masing punya dalil, ya. Adapun dalil yang mengatakan minimal 40 orang, mereka berdalil karena ketika As'ad bin Zurarah melaksanakan, dia cerita bagaimana sholat Jumat di Madinah. Waktu itu ditanya, berapa kalian kumpul orang? 40 orang. Kami sholat Jumat di Madinah, di awal-awal sholat Jumat di kota Madinah, kami cuma 40 orang. Sehingga dipahami mereka 40 berarti itu batas minimal, ya. Bahwasanya sholat Jumat harus 40 orang. Tapi dibantah oleh para ulama. Itu kebetulan saja. Tidak ada As'ad bin Zurarah mengatakan bahwasanya tidak boleh kurang dari 40. Dia cuma ditanya, kami dulu sholat Jumat dan jumlah kami ketika 40 orang. Bukan berarti itu kebetulan 40 orang, bukan berarti dia jumlah minimal. Kemudian dia mengatakan 12 orang, ya. Wa idza ra'au tijaratan aw lahwan faddu ilaiha wa tarakuka qa'ima. Berdasarkan firman Allah, ketika orang-orang sedang sholat Jumat, tiba-tiba mereka mendengar ada pedagang yang datang, mereka meninggalkan Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah Jumat. Tinggal 12 orang yang masih menetap bersama Nabi. Kata mereka berarti minimal 12 orang. Hadisnya demikian, tapi kita bilang itu pun hanya sekedar kebetulan, ya. Kalau kebetulan yang tinggal cuma 3 orang, ya tetap saja mungkin sah. Kalau kemudian tinggal 4 orang, mungkin sah. Adapun mereka pergi semua jamaah meninggalkan Nabi, tinggal 12 orang, itu kebetulan, tidak menunjukkan bahwasanya kurang daripada itu tidak salah salat Jumat. Yang mengatakan 4 orang, mereka berdalil Allah berfirman dalam surat Al-Jumu'ah, fa idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jika diserukan kumandang untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah kalian menuju khutbah Jumat. Kata mereka, azan 1 orang, yang berkhutbah 1 orang, yang berjalan menuju jamak minimal 2 orang. Sehingga kita totalkan 4 orang. Untuk mewujudkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu idza nudi lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah, orang beriman, jika diserukan, dikumandangkan azan Jumat, maka berjalanlah kalian menuju salat Jumat, maka harus minimal ada 4 orang. Pertama, muadzin. Muadzin ini 1. Kedua, imam sekaligus khatib. Yang ke-3 dan 4 Allah mengatakan fas'au dengan konteks kalimat plural. Bersegeralah kalian. Kalian ini minimal 2 orang. Berarti total 4 orang. Muadzin, khatib sama 2 jamaah. Pendapat yang mengatakan cuma 2 orang, kata mereka aqallul jamaah 2 orang. Jamaat sah dengan 2 orang, dan hukum asalnya, saya sekarang kalau sholat asar, saya sholat imam dan makmum berdua. Apakah saya dikatakan sholat berjamaah? Jawabannya iya. Kalau begitu hukum asal, sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Sholat berjamaah 2 orang sudah sah. Ya, kalau sholat duhur 2 orang disebut sholat jamaah, sholat asar 2 orang disebut jamaah, dan sholat 5 waktu 2 orang disebut jamaah. Demikian juga sholat Jumat dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Yang mengatakan 3 orang, ini dirajihkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala, dirajihkan oleh Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, 3 orang minimal, karena tadi ada fas'au ila dzikrillah, jalanlah kalian menuju zikrullah. Zikrullah itu khatib, jadi khatib sekaligus imam, dan 2 orang yang mendengar, jadi minimal 3 orang. Wallahu a'lam bishawab. Ini semua punya dalil, tapi saya katakan saya lebih condong 2 orang atau 3 orang, ya ini yang penting sudah sah dikatakan salat Jumat. Ini penting ketika kita berbicara tentang sebagian saudara-saudara kita yang mungkin dia kerja di luar negeri dan dia beriqamah di sana. Kalau dia iqamah berdomisili, berarti dia terkena kewajiban salat Jumat. Tapi kenyataannya kemudian ternyata dia di kantor cuma berdua atau bertiga saja yang Islam, yang lain semua kufar, non muslim. Apakah mereka salat Jumat? Menurut bagi pendapat yang mengatakan minimal 40 orang, maka salat Jumat mereka tidak bisa dikerjakan karena mereka cuma 3 orang. Bagi yang mengatakan 12 orang juga tidak bisa, yang mengatakan 4 orang juga tidak bisa, tapi yang mengatakan minimal 3 orang sah. Maka mereka harus mengerjakan salat Jumat suatu ruangan tertentu, tidak disyaratkan harus masjid, maka dia bisa, yang penting ada khutbah,
yang kemudian ada imam, ada sholat, selesai. Ya. Ini mengenai sholat Jumat. Kemudian berkaitan dengan khutbah Jumat, maka khutbah Jumat ini juga ada khilaf sebagian ulama Syafi'iyah, misalnya mensyaratkan harus ada salawat kepada Nabi, harus ada alhamdulillah, harus ada wasiat bertakwa kepada Allah, beberapa syarat. Namun pendapat yang rajih bahwasanya yang penting bisa dikatakan khutbah secara urf, ya, maka itu sudah sah dikatakan khutbah. Tidak harus ada begini. Namanya orang kasih khutbah memuji Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi sudah cukup. Maka ini disyaratkan salat Jumat tanpa khutbah maka bukan dikatakan salat Jumat. Salat Jumat tanpa khutbah tidak dikatakan salat Jumat. Bahkan sebagian ulama mengatakan salat Jumat itu pengganti salat duhur. Nah, 2 rakaatnya digantikan dengan khutbah. 2 rakaatnya digantikan dengan salat Jumat. Jadi khutbah Jumat ini adalah syarat salat Jumat. Kalau tidak ada khutbah Jumat maka salat Jumat tidak sah. Baik. Beberapa permasalahan berkaitan dengan masalah khutbah Jumat. Misalnya kalau ada seseorang yang terlambat, dia datang di sholat Jumat, ternyata dia tidak mendapatkan rakaat kedua. Dia masuk rakaat kedua, imam sudah sami Allahu liman hamidah, sudah. Beda kalau dia masuk rakaat kedua masbuk, masih dapat ruku. Kalau dia masih dapat ruku, maka dia masih dapat sholat Jumat. Dapat 1 rakaat, sehingga kalau imam salam dia tinggal tambah 1 rakaat, selesai. Tetapi kalau dia mendapati imam, ternyata imam sudah sami Allah liman hamidah, pada rakaat kedua berarti dia tidak dapat rakaat. Apa yang dilakukan? Kalau imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi, maka dia salat zuhur, dia bangkit dan dia kerjakan 4 rakaat. Dan tidak bisa qadha karena Jumat sudah selesai. Jumat sudah selesai. Ini diantara yang mungkin diperhatikan. Kemudian di antara sunnah-sunnah salat Jumat, di antaranya seorang ketika menuju salat Jumat pakai baju yang bagus. Ya, Rasulullah SAW pakai baju yang indah ketika salat Jumat. Dia khususkan ada bajunya yang bagus. Kalau bajunya semua bagus ya oke lah. Tapi kalau ada yang terbagus di antaranya dia pakai untuk salat Jumat. Ya. Kemudian kalau khatib ketika khutbah Jumat, maka disunahkan dia memendekkan khutbah. Di antara fikih seorang adalah memendekkan khutbah, memperpanjang salat. Sunnahnya demikian. Sekarang banyak terbalik, khutbahnya panjang, orang pada menyelisih sunnah. Khutbahnya panjang, salatnya pendek. Akhirnya khutbahnya panjang, orang pada ngantuk mendengar, apalagi belum tidur siang, apalagi ditunggu jam 1 harus sudah masuk kantor, sehingga orang mendengarkan dengan gelisah, tidak konsen. Ya, seharusnya kebalik. Sunnahnya adalah khutbah pendek, intinya apa, poinnya apa, sampaikan, kemudian salatnya diperpanjang. Adapun yang bisa dibaca ketika seorang jadi imam salat Jumat, disunahkan ada 3 model bacaan. Pertama, rakaat pertama surat Sabbihisma rabbikal a'la, rakaat kedua surat Hal ataka haditsul ghasyiyah, itu surat Al-A'la sama surat Al-Ghasyiyah, rakaat pertama, rakaat kedua. Ini model pertama. Model kedua adalah rakaat pertama surat Al-Jumu'ah, rakaat kedua surat Al-Ghasyiyah. Surat pertama Al-Jum'ah, rakaat kedua Al-Ghasyiyah. Model ketiga yang juga disunahkan, pertama baca surat Al-Jum'ah, yang kedua surat Al-Munafiqun. Rakaat kedua baca surat Al-Munafiqun. Kemudian di antara sunnah Jumat adalah berangkat di pagi hari, ya, di pagi hari. Dan ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak kaum muslimin, ya, karena kesibukan kita. Ya, padahal para salaf dahulu mereka mungkin jam-jam 7 mereka sudah ke masjid, jam-jam 8 mereka sudah ke masjid. Dan itu masih berlanjut sekarang kalau kita pergi ke Masjid Nabawi, orang-orang masih ada yang berangkat Jumatan masih pagi-pagi. Jam 8, setengah 8 sudah pada ke masjid, kemudian berzikir, berdoa, sholat sampai Jumat. Luar biasa ya, ada. Tapi kalau kita di tanah air jarang, sudah langka. Tapi itulah sunnah yang ditinggalkan. Ya, apalagi di antara sunnah, seorang sebelum pergi ke masjid di pagi hari dia menggauli istrinya. Dia menggauli istrinya karena pahala yang besar seorang yang menggauli istrinya, kemudian dia mandi, kemudian dia berangkat segera pagi-pagi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya. Tadi diantaranya seorang pakai wangian, disunahkan pakai wangian, datang hadis yang sahih, kemudian bersiwak, kemudian pakai pakaian bagus, tidak melangkai bahu orang ketika sholat Jumat. Kita kalau sholat Jumat, ternyata di depan kita kosong, kalau kita mulai jangan kita langkah, kita bilang permisi, ya. Kalau memang ada tempat yang kosong, tapi adapun kita loncat-loncat bahu maka dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah penuh jangan kita paksakan, kita masuk di areal yang terakhir kita dapatkan, ya.
Kemudian dilarang ketika sholat Jumat, kemudian seorang bermain-main megang-megang kerikil atau menegur temannya, diam kamu. Ini juga dilarang. Ini juga dilarang. Ya. Baik, permasalahan berkaitan dengan sholat Jumat ya adalah apakah sholat Jumat bisa diqadha dengan sholat asar? Ini permasalahan yang khilafnya kuat. Sebagian ulama mengatakan tidak boleh karena yang boleh diqadha adalah zuhur dengan asar dan Jumat lain dengan zuhur. Mereka sebutkan perbedaan antara Jumat dengan zuhur, perbedaannya banyak. Di antara zuhur 4 rakaat, Jumat 2 rakaat. Di antaranya zuhur solatnya dengan sir, tidak ada suara, Jumat dengan bersuara. Di antaranya solat zuhur tidak pakai khutbah, Jumat pakai khutbah. Dan banyak perbedaan antara Jumat dengan zuhur. Sehingga ketika Jumat berbeda dengan zuhur, maka Jumat tidak bisa dikiaskan dengan solat zuhur. Oleh karenanya, kalau seorang di hari Jumat, dia tidak boleh menjamak takdim antara solat Jumat dengan solat asar. Ini pendapat. Ya. Adapun sebagian ulama seperti sebagian mazhab Syafi'iyah mengatakan tidak mengapa kita menjamak Jumat dengan asar. Ya. Dan saya lebih condong pada pendapat ini. Kenapa? Karena asalnya adalah Rasulullah memberikan rukhsah, keringanan, ya, untuk menggabungkan dua waktu solat satu dengan yang lainnya. Dan Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Jumat dikiaskan dengan solat zuhur. Sebagai buktinya, kalau seorang terlambat solat Jumat, maka dia solat zuhur. Ya, ketika orang tidak solat Jumat, dia gantikan dengan solat zuhur, berarti kekuatan kesamaan antara Jumat dengan zuhur ada persamaannya, terutama dari sisi dalam mengambil keringanan, sama-sama untuk dijamak. Dan saya lebih condong pendapat ini, ada pembahasan saya jelaskan panjang lebar dalam buku bekal salat, tapi saya berpendapat jika seorang salat Jumat kemudian dia ingin safar atau dia ada keperluan, dia ingin safar, maka dia boleh jamak dengan salat asar. Atau misalnya ada seorang dia bersafar, kemudian dia salat Jumat bersama jamaah, kemudian dia ingin jamak dengan salat asar, boleh karena dia musafir. Jadi dia salat Jumat 2 rakaat, kemudian dia salat asar 2 rakaat. Ya, boleh, dibolehkan karena dia musafir, dia berhak untuk menjamak. Di antaranya dia boleh menjamak salat zuhur dengan asar, di antaranya dia boleh menjamak salat Jumat dengan asar dengan mengkiaskan salat Jumat dengan salat zuhur. Wallahu a'lam bishawab. Ini masalah khilafiyah, kita berlapang dada mana pendapat yang lebih kuat.